keilmuan cara kita penanganan soal air. Oke, udah mulai? Udah. Intinya untuk belajar ini. Belajar? Ya. Iya. Udah mulai? Sudah. Ya, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Firdaus Water Treatment. Kita akan belajar ya. Kita belajar bagaimana kita menangani dan mengolah air baik dari sumur, dari tangki yang sudah disuplai siap tuang, kemudian kita proses. Kita akan menelusuri bagaimana satu, mengerti bagaimana input dan output, mengerti bagaimana menata air itu harus pengennya gimana, mengerti bagaimana menghitung kubikasi produk dan kubikasi bahan baku. Nah, di sini ada namanya proses kalau dari sumber air tanah, contoh di Riau, ya. Dia menggunakan sumber 11 meter. Nah, ketika air itu datangnya bening, dia lama perubahannya. Itu apa namanya? Itu ada namanya kandungan ion yang nempel di air itu kuat senyawanya. Contoh Mn, Fe, Alfor, dia kuat. Nah, permasalahannya bagaimana supaya menata air itu bagus kan? Nah, banyak terjadi dan memang di lapangan proses air yang jelek itu langsung difilter. Itu tidak menjadi solusi itu. Justru tak menjadi masalah. Kenapa? Satu, media boros, cepat rusak. Kedua, kualitas juga nggak bisa bagus 100%, malahan di bawah 50%. Contoh kata, kenapa? Kita buka ilmunya. Air itu bisa bagus ketika namanya ada satu, tidak ada nempelnya ion tadi ya. Tapi permasalahannya sudah nempel lah permasalahannya. Ada Fe, ada Mn, ada mungkin kalau bahasa di kota itu bau tinjanya mungkin ada dan sebagainya. Nah, bakteri juga mungkin di sini ada faktor banyak ya. Nanti akan saya kupas. Saya akan kupas mengenai bagaimana menata atau mengolah air dari sumber air tanah menjadi bisa untuk air minum bisa. Dengan catatan, satu, siapkan tandon. Kalau bisa diperlukan 500, jangan siapkan 500, berikan 1000. Misalkan kita betul 500, berinya air bagus 1000. Kenapa? Ada rumusnya. Kalau di sini misalkan perlunya 3000, maaf kata, seharusnya sih 6000 ya, tapi mungkin tepat tidak menandai. Itu bisa namanya disiasati. Contoh begini, ketika lihat posisi di rumah-rumah, taruhlah kita akan mengolah air yang untuk menjernihkan air bersih Pak ya. Mungkin daerah kayak kota itu sudah umumnya bagus, airnya menjereng sampai 3 filter. Kadang-kadang orang sudah beli 3 filter pun masih ada keluhan, Pak, saya nggak bisa kerja. Kenapa? Cepat maaf Pak, airnya kok jelek lagi. Ditelepon dia nggak datang lagi. Setelah saya lihat, satu, sistemnya nggak optimal. Tadi contoh rumus, ketika perlunya 500, air baku harus 1000. Itu ada itunya, ada manfaatnya. Satu, uraikan dulu lah air tersebut, jangan langsung ke filter, tapi dengan pokulator. Pokulator itu kita tempat bisa dari ember, bisa dari jolang. Yang penting kita tahu ngerti posisi mana dilubanginya. Contoh, datang air tengah-tengah, kasih lubang jangan tengah-tengah di pinggirnya, dia jejak gini. Dia menepan kedua, jangan lurus si lubang itu lubang. Misalkan di lubang di atas, pinggir di sini tengah, dia benturan air hujannya des. Jarak minimal berapa senti segini? 30 cm misalnya, 40. Itu ada jeda biar oksigen masuk, murni dari alam. Makanya kondisi air yang bermasalah harus terkena sinar matahari. Udara akan membantu air memecahkan, namanya dioksidasikan. Panas, dia ultraviolet, membantu juga untuk apa? Menguraikan panasnya. Beda ketika tidak panas dengan agak dingin, air juga akan mengurainya lama. Nah, oke, kita masuk ke dalam poin. Setelah benturan, dia akan masuk ke dalam tandon. Ketika ada rumusnya di sini 1000, di sini 500, dia ada jeda naik dulu dong. Dia ada perubahan.
Nah, terjadilah pengendapan, proses menunggu dia belum jauh tuh. Ketika dia ambil, dia masih jeda ada 500 kan. Ini ada 500. Nah, ini terus datang terus, konstan. Makanya level si radar jangan level 1/4 baru isi, jangan. 3/4 dia jalan lagi, dia harus nabung terus begitu rumusnya. Pertanyaannya, dan banyak terjadi, Pak, kalau begitu nanti boros listriknya. Balik ini saya, Bapak mau irit airnya nggak benar atau mau ini, itu tinggal saya mensinkronkan. Saya tidak mau dengan konsumen itu saling berdebat. Kenapa? Saya kesini bukan orang pintar kan gitu. Betul nggak Pak? Kalau ibu minta ngecas begini, enggak. Bapak nggak nurut, mah enggak, tapi jangan komplain nantinya. Betul nggak Pak ya? Bapak mau gini, atau oke saya nurut, tapi Bapak kalau ini nggak berhasil, Bapak jangan komplain. Kenapa? Ya sistem saya, Ibu, misalkan Bapak tidak mau radarnya di setting 1/4 nyala. Nah, disinilah harus namanya bijak. Artinya saya bukan pintar, tapi Pak tolong, ini ada maksudnya. Kenapa? Kalau level Bapak nunggu 1/4 isi, nanti buat apa saya ngisi 1.000? Nanti ini datang, ini langsung keluar, nggak ada oksidasi. Itu nggak Pak? Nah, ini pencernaan, pembelajaran, mengerti dan paham. Tolong, ini bisa namanya bijaksana. Jadi di bijaksana itu artinya apa? Saya tidak mengucap, kalau konsumennya nolak, ya silakan Pak, saya nolak. Tapi kalau nggak benar, jangan komplain, karena Bapak nggak nurut ke saya. Gampang katanya. Itu yang balikin lagi. Satu, itu hanya pembelajaran sebagai apa? Saya datang, saya kerja, ngomong sudah dipertimbangkan. Bukan omdo, bukan katanya, tapi saya bahasa teori praktek. Dan saya bukan ahli air, bukan. Saya orang biasa, orang nipu, orang miskin, tapi belajar untuk kaya. Kayak apa? Kaya untuk bantu orang kaya. Nah, jadi mudah-mudahan dari kaya atau bisa mampu membantu orang, ya itu juga berkah ya ilmunya. Oke, kita lanjut. Ketika rumus di sini misalkan 1.000, 500 ada jeda kan setengah. Si level radar 3/4 dia nyala lagi, ada maksudnya kan? Dia levelnya si krunya nggak ganggu, dia yang lama dia turun, yang baru dia ada di atasnya. Seiring dengan itu nanti ketika tes 2 minggu 3 minggu buka itunya, cek di toren, dia lumpur masih banyak. Kenapa? Efektif. Contoh seperti yang di Riau, datang bening air itu, benturkan langsung dengan populator, langsung pulih Pak. Jeda dari tandon 1 pindah ke tandon 2 itu lebih efektif. Jadi satu untuk sebagai media masuk, kedua dia mengalirkan ke tandon kedua untuk mereaksikan hasil daripada populator tersebut, disebut apa? Sedimentasi. Tambah lagi kalau di yang kotornya 3 lebih bagus, sedimentasi. Jadi nanti diambil yang kotor ketiga, lebih perfect. Tapi karena kondisi ya kita juga istilahnya silakan Anda menyimak dari masukan saya itu mau ideal, silakan gimana lapangan Pak ya. Kita lanjut, setelah air itu berubah, tariklah dengan pompa, masuklah filter. Filter buka dulu semua, supaya konstan di outputnya, kasih gravel dulu paling bawah, batuan kayak kelereng. Ini buat orang yang punya bisnis filter silakan ya. Saya hanya kasih ilmu, saya bukan orang pintar. Kalau ada kesalahan, tolong komen dan tolong juga masukkan, karena kita bukan mengeksplor kepintaran, tapi mengeksplor untuk education Pak ya. Education, mudah-mudahan orang yang punya masalah di rumah airnya jelek, ini silakan mau dari tong, yang penting ilmunya ada. Mau yang murah saya buka itunya ilmunya. Kenapa? Ya ilmu juga istilahnya akan membantu orang kan. Permasalahan air itu vital, air bersih, air minum. Nah, kembali ke laptop ya. Terus pegang terus ya. Kembali ke laptop. Ketika ditarik dengan pompa dan masuk ke filter, saya minta tadi pemirsa saya di bawahnya pakai gravel, kasih batuan kayak kelereng, ada di toko taman. Dari saringan nozzle minimal terpenuhi segini aja, jangan terlalu banyak. Nah, buat apa? Buat menjaga desakan air, keluar air tidak terhintak, tidak tersendat oleh namanya pori-pori yang membungkus di nozzle. Tahu nozzle kan? Tahu kan saringan yang ada di filter kan? Nah, udah ngerti kan gravel ya.
Setelah gravel barulah mau silika, mau zeolit silakan. Ya. Itu sen satu. Kedua, karbon. Karbon kalau bisa unit numbernya minimal 600, kalau bisa 800 minimal ya. Unit numbernya, item number, ada serapnya. Ketiga, kalau bisa ada softener juga di atas. Yang tadi saya jelaskan, softener itu apa? Desinfektion itu apa? Resin yang gunanya untuk menangkap ion positif. Ion positif diantaranya kayak apa? Mangan, Mn, ya, Fe, ya kan? Semua ditangkap oleh ion positif. Nah, ketika dia itu jenuh, lifetime-nya berapa? Tadi sudah kasih rumus. Satu sak bisa kemampuannya 11.000 liter. Kalau dia itu di atas itu 10 in plus minus 2 sak, berarti 50, berarti kapasitasnya berapa? 22 liter. Kalau regenerasinya berapa Pak? Satu sak itu 7 kilo, berarti kalau di atas 7 kali 2, 14 kilo. 14 kilo garam kosong, masukkan air, Pak berapa liter? Nah, ya begini, plus minus ambillah 20 liter. Jadi yang tadi dibagi 2, Pak cek garamnya sudah. Kalau garamnya kotor, siapkan ada kain di ember satu lagi, tuangkan. Dia udah bening kan, saring. Nanti di filternya itu ada namanya, disebutkan dia kalau dia tuh pakai handle, dia ada selang, putar, tek, dia nanti nyedot air garamnya. Masuk ke dalam filter. Sudah masuk, tunggu 15 menit, paling cepat 30 menit. Matikan dulu pompa. Ketika sudah lewat dari setengah jam, barulah si filter softener itu di bepos pasir sampai garam rasa garamnya atau itunya hilang. Nah, setelah itu Anda ambil cek laboratorium. Drop nggak? Pasti drop. Tinggal atur dimensi filter, pompa berapa, jangan nggak seimbang. Pipa 10 in dia mesti pompa kecil kayak Shimizu yang 150 watt. Jangan dikasih yang bawah, nggak bener kan? Pasti nggak bener nyaringnya. Nah kalau yang di bawah bisa benar, cuma masalahnya pas-pasan itunya. Kenapa? Pompa 3 kubik, filter 13 in juga menghasilkan 3 kubik. Isinya media itu sekitar 3 sak itu 75 kilo. Pori-pori yang dia menyerap antara alur dorongan dengan media yang ada itu terlalu namanya pas-pasan Pak. Bagusnya sih di 16 in. Jadi penyaringan itu kecil, terlalu kecil nggak mungkin, kita terlalu besar juga, harus seimbang antara dorongan pompa yang masuk ke filter dengan filter yang ada isinya media. Bisa diikuti kan? Nah, ini terlalu pas. Makanya nanti gini, ketika tetap filter itu dipasang, nanti tambah satu softener, berarti satu jalur. Kalau ingin kubikasi nambah, tambah satu jalur lagi. Berarti apa? Satu jalur ada 3, yang satu ini tambah 1, jadi 4 filter nantinya. Ada. Setelah itu dia barulah menghasilkan dalam satu jalur 6 kubik. 6 kubik dikurangi 3 kubik kan ada jeda 3 kubik. Sehingga apa? Air itu selalu ada di dalam itu. Kedua, untuk kandungan ozon, ini banyak masalah ozon. Ozon beredar di luar tuh banyak yang 3 gramnya juga dia tenaga si potasium untuk menghasilkan 3 gram itu sudah maksimal. Silahkan cek. Saya tidak akan membicara merek ini, silahkan cek. Ceknya gampang. Ketika Anda hitung kubikasi berapa, Anda bawa tes pH-nya, Anda juga ketahuan dia si warnanya, betul nggak? Itu nggak bisa dibohongin, betul nggak Pak? Jadi bahasa bukan omdo ini, bukan omdo. Ini silakan. Nah, berarti bicara ozon, bicara kubikasi, bicara tenaga pompa, bicara tenaga pompa, bicara penturinya berapa in? Dia ada 1 in. Bicara penturi, bicara asupan oksigennya ada nggak? Nggak ada oksigen, kekuatan ozonnya dia nggak kuat, itu enggak. Nah disinilah bahwa proses ozon itu harus minimal 10 gram ke atas untuk yang namanya 3 kubik per jam, 10 gram atau idealnya 20 gram. Kenapa? Kayak begini, Anda punya mobil 2500 cc, Anda nggak usah ngegas terlalu dalam, karena apa? Hentakan dikit itu udah dia kencang, betul nggak? Tapi ketika cc-nya kecil, Anda harus dalam kan gasnya, pengen kencang. Seperti itulah logikanya. Ngerti nggak? Ngerti nggak ya? Nah itu ozon seperti itu logikanya. Kalau dikasih kubik cc-nya udah besar,
pijakan sedikit pun dia udah kencang kan, gak usah paling dalam. Sama kayak ojol. Kalau kita siapa 10 gram ke atas, dia akan membantu air yang masuk ke sana itu akan rata. Karena apa? Satu, disirkulasikan, diputar. Dia efektif. Tanpa diputar ini nggak efektif. Silakan coba logika buka. Ketika Venturi itu ada jeda masuk oksigen. Ketika outputnya 1 in berapa? Kecepatan angin berapa masuknya? Betul nggak? Cukup nggak 1 kali proses? Nggak bisa. Dan harus ada satu mesin juga yang muterin. Untuk apa? Mengocek. Kayak tadi bilang, saya punya gula. Saya gula lah, Anda teh. Saya menyatu dengan Anda, dia ingin cepat apa dikocek kan? Betul nggak? Kalau nggak dikocek, saya tetap nama gula, Anda tetap nama teh. Tapi ketika saya dikocek menjadi apa? Teh manis. Betul nggak Pak? Karena fisik saya gula nggak ada jasanya. Kenapa? Udah dikocek, jadi teh manis. Bukan air gula. Nah gula inilah contoh ojol biar otaknya kebuka ya. Otak kebuka artinya menyatu, berarti terlalu kan? Tidak terlalu, tidak menyatu. Bahasanya gitu. Mudah ya? Jadi harus dipermudah lah. Masalah ada, kalau masalah nggak dipermudah, nggak akan jadi uang. Betul nggak Pak? Ada masalah diperbesar bisa jadi notaris. Digede-gedein, nanti harus jadi mahal Pak ya. Betul nggak Pak? Bercanda itu ya. Apa Pak? Supaya apa? Nggak terlalu supaya nggak tegang Pak ya. Siap. Oke ya, udah bercanda kan, segar lagi otaknya ya. Sekarang kita lanjut mengenai tadi bahan baku udah dibantu dengan namanya ada populator, ada sedimentasi, ada namanya oksigen alam, adanya panas ya. Kalau di produk akhir beda. Di atas perlu panas, perlu namanya udara, di sini harus pakem. Udaranya berapa, derajat berapa, AC ada nggak di tempat produk yang dinamakan produk akhir. Kemudian bila mana kondisi dia itu tidak tanpa ketik lagi, wanti-wanti. Yang namanya pipa itu selama-lama dia juga hitam. Betul nggak? Ada kotoran. Amannya sih air itu ada juga catrit. Ya amannya supaya menjaga namanya lolos sensor atau lolos namanya penelusuran, lolos namanya ketidak lemahnya namanya ini bahasa itu loss control lah kayak mas ya. Loss control gini, tanduk saya udah bersihkan, tahu-tahu pipanya ada yang nempel. Kita juga nggak tahu di pipanya nggak ada watermul, bawa watermul sini gimana. Nah ini kan mau jadi masukan silakan. Ketika pipa ada watermul buka, bersihin. Ya kayak betul nggak? Kenapa? Jarak 2 bulan, saya prediksi 2 bulan. Ketika mangannya itu kuat dan tidak diolah dengan RO, pasti nempel di pipa. Nah, sekarang permasalahannya dan menjadi pertanyaan, Pak, kenapa air itu suka ada mikroba? Padahal saya sudah pasang ultraviolet, sudah pasang ozon. Itu mikroba macam-macam. Ya, saya jadi pusing nih kan, gitu kan ya. Pertanyaan, tapi bahasnya ingin menggali kenapa ya. Nah, saya jawabnya begini, simpel. Hidup tidak bisa melepas dari masalah, atau hidup tidak lepas dari virus bakteri. Itu siapa yang orang yang bisa kuat? Selain apa? Antibodi kita. Betul nggak? Antibodi itu apa? Imun. Imun itu apa? Pemberian Allah. Kita rusak dengan apa? Satu, tidak seimbang. Pola hidup, pola istirahat, pola makan, pola pikiran. Pola mindset juga kalau nggak berpola, Anda rusak loh. Sok aja, Anda mikirin cewek aja patah hati. Pasti apa? Sakit. Nggak mau makan, dia aja, betul nggak Pak? Bener nggak? Mikir satu aja cewek. Atau mikirin pengen kaya aja, gila loh. Betul nggak Pak? Kenapa? Ya dipikirinnya bukan di porsinya. Ada porsinya begini, pikirkan apa yang tidak perlu kita pikirkan. Jangan pikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Otak rusak, imun rusak. Itu nggak Pak? Khawatir, berlebihan, rusak. Wah, mau kemana takut virus banget. Yang nggak yakin pada Allah, gak pada diri, rusak juga. Asalnya saya jadi sakit, betul nggak Pak? Nah, masalah ini juga sama. Jadi masalah bisa dikecilkan,
bisa dibesarkan tergantung apa pola titik baik kita menyikapi seperti apa. Mau kita peduli atau tidak peduli, mau kita cuekan atau mau kita pedulikan, itu ada di diri kita. Tinggal apa? Saya bertanggung jawab Pak, saya mau begini, ya udah. Berarti Anda begini, itu namanya apa? Otak mengatakan dengan hati. Kalau hati sudah bicara, otak nggak akan keras. Betul nggak Pak? Bener Pak. Ya itu istiqomah bahasanya. Jadi ketika ngomongan sesuai dengan juklatnya, sesuai dengan dan disiplin. Tidak ada artinya ngomong bagus kalau tanpa action. Betul. Sekarang ngomong, saya kasih solusi A, B, C, D, tapi nggak ada apa-apa. Hidup juga percuma. Kalau apa? Belajar terus, ngaji terus, tapi isinya nggak tahu. Baca ini, baca terus, dihafal. Doa dihafal. Bukan nggak benar, tapi isinya nggak tahu. Bukan itu sebetulnya. Maknanya apa? Implementasinya apa? Penjabarannya apa? Wow, ini dalamnya. Anda harus dalam untuk mengkaji ilmu. Kenapa? Dari titik masalah mikroba itu juga akan nyambung ke sini. Itu nggak? Masuk ke apa? Mikroba itu hanya sebuah batu fisik masuk ke air. Anda kalau sudah masuk ke dalam pikiran, masuk ke hati, itu lebih parah Pak. Susah obatnya. Kenapa? Masa harus pasang ultraviolet di sini Pak? Nggak mungkin Pak. Betul Pak? Nah, itu bahasa bercandanya. Artinya semua ada namanya kontrol. Kita ada ultravioletnya, ada ozonnya. Kenapa? Hiruplah udara dengan segar sewaktu-waktu mana. Ya. Pikirkanlah yang tenang. Itu kan semua ilmu benar semua nanti. Terus bersyukur, itu sama. Ketika bicara mesin juga sama. Mana yang harus saya bersihkan? Telusuri mana kotornya apa ya? Sama dengan di budi kita. Jadi kita peduli, kita rawat. Ya kan? Oke. Sekarang nyambung langsung ke teknis. Tadi bahasa visualis dulu Pak. Visualis kenapa? Adanya peduli, adanya hati, adanya disiplin. Betul, adanya ilmu juga. Tanpa ilmu, peduli ada, nggak ada action, nggak ada apa-apanya. Jadi semua harus bersinergi. Iya, betul nggak Pak? Betul. Bersinergi. Otak, wah ini nggak benar. Cari yang benar, yang gimana? Tanya ke orang yang bisa. Oh begini, ya udah, action, kan gitu lah. Kedua langsung ke poin. Ketika penelusuran mikroba itu satu, bikinlah tempat itu konstan di udaranya pakai AC, selalu AC. Produk pun sama. Ya, si produk ini karena tinggal kita bagaimana meratakan si ozon itu, berarti harus ada pump sirkulasi, harus ada statik misal, ada venturi yang asupannya besar ya, satuin. Ada kandungan ozon juga plus oksigen yang besar. Supaya apa? Mewakili seharusnya 1 jam diproses setengah jam bisa. Kenapa? Kandungan ozonnya lebih besar, betul nggak? Betul nggak? Bisa setengah jam. Kenapa? Dia dengan diputar 1 jam dengan ozon ini setengah jam udah bisa bahasanya matang langsung produk bisa. Kenapa? Ozonnya gedein. Tapi namanya FIFO, first in first out. Ketika produk itu di sudah itu jangan langsung dikasihkan, minimal 6 ya, sampai 8 jam lah. Jangan dulu dikeluarin karena pahit nantinya, karena ozonnya keinjek sana. Nah itulah kiat-kiat untuk untuk mengatasi satu kayak ameba, bakteri coliform, yaitu dengan satu menata bagaimana ruangan itu derajatnya atau suhunya stabil, kemudian bagaimana efektifnya kerjanya si ozon untuk menopang ke 3000 liter itu. Pompanya gimana, ozonnya gimana, diputarnya gimana. Setelah akhir loss ke dalam ini bagaimana pipa itu dibersihkan, apakah perlu kita pasang ketit lagi buat mencegah, dan hentakan si pipa itu ada masuklah ke dalam itu betul. Itu perlu sebaiknya mungkin ketit silakan pasang lagi, tapi harus ada dorongan pompa kan. Tanpa pompa gradasi nggak mungkin karena nanti jadi kecil gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya Pak, saya belum tahu pertanyaan saya. Bapak kan udah lihat survei terhadap yang ada di sini. Apa Pak? Udah survei, udah lihat. Udah. Terhadap yang ada kondisi yang ada di sini, yang Bapak sampaikan tadi, ideal sekali gitu ya. Idealnya yang Bapak sampaikan dan seharusnya begitu kan Pak, untuk memenuhi standar air ini kan Pak. Terhadap yang ada sekarang di tempat saya ini,
Ya, menurut Bapak, langkah apa yang harus diperbaiki? Ya, dia Pak, langkah apa yang harus diperbaiki supaya air yang dikeluarkan itu standar dan memenuhi syarat kayak minum, gitu kan Pak? Ya. Saya langsung ke poinnya aja. Ya, langsung. Tadi pembelajaran secara umum. Tadi bagus. Tadi sekarang kita langsung ke arah namanya bisa Aplikasinya kan? renovasi, bisa revolusi. Ya, Di sini renovasi mungkin bahasanya menata dan menambahkan. ya. Tadi saya udah bilang kubikasi ini hitungnya terlepas 3 kubik, tanda 3 kubik. Nanti masukkan yang 2 filter ini, ada filter satu namanya softener untuk menghandle ion positif, disebutkan 1 jalur. Kalau berkenan dan siap, saya akan menawarkan 1 jalur lagi. Ada pompa, ada filter, sen, ada karbon, ada softener lagi. Nanti dia itu ada 2 lane, masuklah ke dalam dan ada cartridge-nya. Kalau bisa ada 2 pilihan. Jangan yang filter yang kayak tadi 10 in itu kecil. Saya di mobil udah bawa yang 20 in. Itu agak banyak. Kenapa? Ketika dia tuh out gede 2 in, dia menopang untuk semburan dari filter, dia akan juga ringan beban untuk menerima air dari hentakan si filter tersebut. Nah, ketika nanti si tandon yang tadi itu diputar, ya tadi konsepnya ojon dilengkapi. Udah sampai sana ya, ada apa yang udah saya sampaikan tadi solusinya. Keduanya, bila mana sumber yang akan ditata lagi, yang tadi saya sarankan, ikuti aja. Jelas Pak ya? Jadi di sini ada namanya penambahan Pak, biar kubikasinya jadi 6 kubik, supaya nanti antara dia ambil 3, dia ada nabung. Dan jeda yang lebih realnya itu, ini 3 kubik kalau hitungan matematik 6 bulan harus main ganti. Karena apa? Dia terlalu capek kerjanya, 3 kubik gitu. Jadi nggak ada jeda sama sekali. Tapi nanti dibantu dengan filter 1 lane lagi, dia 6 bisa lebih setahun bisa. Karena apa? Kerjanya dibantu dua jalur, 2 rel. Yang ini ngisi. Gitu. Bisa paham Pak? Nah, saya launching apa yang Bapak sampaikan tadi dari awal kepada penjelasan tentang itu cukup sangat logis gitu ya. Nah, saya pertanyaan ke Wahyu Mas.